Eman tidak pernah meminta untuk lahir di antara dua dunia yang saling bersilang, namun tak pernah benar-benar menyatu. Ia membuka mata pertama kali di tanah yang dulu disebut Irian Jaya, kini tanah Papua, pada pagi lengang tahun 1991. Dunia menyambutnya dengan paradoks. Lahir dari rahim seorang perempuan Jawa transmigran, dan dibesarkan di pelukan ayah berdarah Papua asli, dari kampung Mandekman, distrik Ulilin Merauke, ibu kota provinsi Papua Selatan, tempat di mana 2 juta hektar tanah dan hutan rakyat diambil dan dibabat untuk proyek strategis nasional, yang kemudian menjadi sorotan 9 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak bayi, Eman hidupnya seperti tidak pernah diberi waktu untuk bernapas lega. Tahun 1993, saat ibunya mengandung 7 bulan, malaria merenggut segalanya. Sang ibu dan bayi dalam kandungan meninggal dunia. Eman, yang baru berusia 2 tahun, belum cukup umur untuk mengerti arti kehilangan, tapi cukup peka untuk merasakan sepi yang menusuk. Kakaknya, Edi memilih hidup bersama keluarga lain dan tidak pernah kembali. Maka hanya Eman dengan ayahnya, Yosep Mahuze, seorang pria sunyi, pekerja keras, dan tidak banyak bicara. Kehidupan Yosep Mahuze tergantung pada alam. Sagu, ikan, kuskus, kayu dan semuanya ia peroleh dari hutan adatnya. Bagi Eman, Yosep tidak hanya jadi orang tua tunggal, tapi juga sahabat, pelindung, dan penghibur satu-satunya. Namun, penderitaan belum berakhir. Saat Eman berusia 5 tahun, ia diculik oleh seorang perempuan tidak dikenal dan dibawa ke kampung Simporu. Selama 2 tahun, ia hidup dengan nama baru, kasih sayang dari orang asing, dan dunia yang tak pernah ia pilih. Baru berkat penyelidikan masyarakat adat di sana, Eman ditemukan dan dikembalikan ke pelukan ayahnya. Kepulangan itu bukan akhir dari keterasingan. Di kampungnya sendiri, ia dijuluki bule sawit, karena kulitnya lebih terang dan rambutnya bergelombang. Ia tidak cukup Papua untuk dianggap asli, tapi juga tidak cukup Jawa untuk diterima di komunitas transmigran. Anak Jawa kesasar. Begitu sering ia diejek. Di sekolah, ia kerap menyendiri. Ia menggambar wajah samar seorang perempuan, ibunya. Di sudut-sudut buku dan batang pohon, mencoba menciptakan kembali kehangatan yang hanya ia kenal dari cerita ayahnya. Namun dari luka itulah, ia belajar menulis. Mulanya puisi dan tanya dalam hati, lalu cerita-cerita tentang anak-anak tanpa asal-usul. Tulisan-tulisan itu membantunya memahami bahwa, identitas tidak harus tunggal, dan tanah yang mencintai adalah tanah yang tidak bertanya, "Kau dari siapa?" Ayahnya pernah berkata, "Yang penting bukan kamu dari mana, tapi kamu mau jadi orang seperti apa." Kalimat itu menancap di dalam hati Eman. Eman mulai menyatu dengan alam, pergi ke hutan, menanam, memikul alat, membantu ayahnya di kebun. Di situ, ia merasa diterima. Pohon tidak pernah bertanya soal garis keturunan. Ketika remaja, ia menulis lebih banyak. Cerita-cerita itu dibacakan di kelas, bahkan menarik perhatian gurunya. Tapi dunia orang dewasa tetap keras. Ketika investor asing mulai berdatangan ke Mandekman dengan proposal yang menjanjikan kemajuan, Eman melihat sesuatu yang janggal. Ia melihat tanah-tanah adat orang Papua di Merauke diambil tanpa musyawarah, hutan-hutan dibabat tanpa ampun, dan warga lokal dijadikan penonton di tanah mereka sendiri. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi asing di tempat sendiri, dan ia tidak rela hal itu terjadi lagi kepada orang lain, apalagi ayahnya dan orang-orang kampung. Maka ia bersuara. Tulisan-tulisannya berubah menjadi pamflet perlawanan. Ia belajar hukum, ia membongkar dokumen-dokumen investasi yang melanggar prosedur, ia menggalang dukungan, dari gereja, mahasiswa, hingga media alternatif. Banyak yang heran, mengapa anak campuran sepertimu yang paling keras bersuara? Eman menjawab, karena saya tahu rasanya ditolak oleh dua sisi. Maka saya memilih berdiri di tengah, untuk melindungi yang tertindas dari semua sisi. Ia bukan aktivis yang berteriak di jalanan, tapi suaranya menggema lewat tulisan dan forum-forum kampung. Ia mengedukasi warga, menyadarkan bahwa investasi tanpa keadilan hanya akan menjadi bentuk baru dari penjajahan. Perjuangannya membuatnya dicurigai, ditawar, bahkan diancam. Tapi ia tidak goyah. Karena ia tahu,
Yang ia lawan bukan sekadar perusahaan, tapi ketimpangan yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup di tanah Papua. Kini, ketika malam turun dan jangkrik bernyanyi, Eman duduk di depan rumah papan kecil mereka. Langit di atasnya adalah langit yang sama dengan ibunya di Jawa, dan tanah yang diinjaknya adalah akar dari ayahnya di Papua. Ia bukan anak yang kesasar. Ia adalah anak yang pulang, bukan ke tempat, tapi ke hati nuraninya. Dan karena itu, ia memilih berdiri. Melawan. Bukan untuk membalas dunia yang menolaknya, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak lain yang tumbuh tanpa tempat berpijak. Ia adalah Eman Mahuze. Anak Jawa di Papua. Anak Papua dari rahim Jawa. Dan akhirnya, ia melawan investasi yang tidak adil di tanah tempat ia belajar menjadi manusia.